Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMK, selamat datang di podcast kami, Podcast Mastik. Jadi kali ini perkenalkan nama saya Aliatu Fitrati Latifa, biasanya dipanggil Vivi dari kelas 11 TKJ. Tentunya kali ini adalah podcast yang sangat spesial ya, karena ini adalah sebuah podcast pertama kami dan kami tentunya banyak berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru telah memfasilitasi kami untuk terwujudnya podcast di sekolah kami. Jadi ini podcast yang sangat spesial ya, karena ini sebuah podcast perdana ya. Oke, kali ini Jadi di podcast pertama ini kita akan membahas apa? Oke, di podcast kali ini kita akan membahas seputar Ramadan karena kali ini kan kita sedang menyambut bulan Ramadan. Jadi mungkin topiknya gak jauh-jauh banget dari bulan Ramadan. Tapi mungkin kali ini topiknya agak panas nih. Apa tuh topiknya? Topiknya itu tentang hal gelap yang sering ditutup-tutupin saat puasa. Tentang setan yang dibelenggu. Wih, kalau masalah itu memang sangat susah ya. Agak menyentil hati ya. Betul. Bisa tanya-tanya nih Kak aku. Boleh. Oke, pertanyaan pertama mungkin katanya kan di saat bulan Ramadan nih setan kan dibelenggu ya. Otomatis kan rasa-rasanya kayak gak ada setan gitu. Tapi kenapa masih banyak orang yang pacaran, kasus kriminal masih banyak beredar di berita-berita, bahkan kita masih sering susah mengelola emosi, jadi kita kayak masih sering emosian di saat bulan puasa. Itu gimana Kak menurut Kakak? Karena kita kan punya nafsu ya. Jadi mungkin sebelum Ramadan kita tuh memang sudah sering melakukan kebiasaan buruk. Jadi ketika Ramadan bisa saja hal itu berdampak kepada bulan Ramadan gitu. Jadi mungkin kayak kebiasaannya kita ngapain, misal kita punya kebiasaan buruk nih. Kalau kita nggak menyudahi sebelum Ramadan, bisa-bisa Ramadan kita tetap akan melanjutkan kegiatan itu. Berarti kayak kebiasaan kita ya Kak ya? Benar, kebiasaan. Jadi kita tuh harus terbiasa mengontrol nafsu gitu. Berarti tuh memang bukan datang dari setan ya, memang dari hawa nafsu kita ya berarti. Betul. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman masih maksiat di saat bulan puasa, coba introspeksi ke diri sendiri bahwasanya kita tuh kurang apa sih? Kita tuh harus gimana sih biar hal-hal buruk yang dilakukan di sebelum Ramadan itu bisa hilang. Betul, biar Iya. ibadah Ramadannya lancar. Iya lancar. Amin. Semoga amal ibadah kita di saat bulan Ramadan diterima di sisi Allah. Amin. Dengan amal yang baik. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak. Gimana kalau misalkan maksiat yang terjadi itu secara tidak sengaja, kayak misalkan kita lagi scrolling TikTok nih. Scrolling TikTok, tiba-tiba ada konten yang isinya tuh konten yang cukup terbuka. Atau nggak sengaja denger teman gibah, kita malah ikutan gibah. Kan sekarang marak nih orang-orang yang emang lagi gibah, entah itu di real life atau emang di sosial media. Itu gimana Kak? Jadi kalau bisa kita harus menghindari dong ya kan. Masa bulan puasa gini kita harus tetap bermaksiat gitu kan. Dan jangan lupa habis melakukan maksiat kita harus beristighfar. Ya, beristighfar, memohon ampunan kepada Yang Maha Esa gitu. Tapi kalau kita habis gibahin orang, harusnya sih kalau bisa ya kan ya, kita tuh harus minta maaf juga ke orangnya. Percuma kalau cuma istighfar nanti gitu. Berarti minta maaf ke orang yang digibahin itu juga penting ya Kak? Penting dong, Penting karena buat itu kita. hubungannya sama manusia. Ya. Oke. Terus ini pertanyaan yang banyak banget anak muda atau bahkan Gen Z yang tanya. Kita bisa nahan makan, nahan minum, tapi kadang tangan kita tuh gatel buat kayak ngetik-ngetik sesuatu yang emang gak pantas diucapkan atau bahkan diketikkan gitu. Jadi apakah hal itu berpengaruh pada puasa kita gitu? Tentu saja, misalnya mengurangi pahala kita berpuasa gitu.
kalau kita berpuasa tapi berbuat maksiat yang tidak dilakukan secara langsung kayak gitu kan tidak akan semua orang bisa melihat ya kan. Iya. Jadi itu menjadi ganjaran buat kita sendiri. Jadi harus introspeksi sendiri lah Oh, ya. iya. Terus menurut kakak kalau buat yang pacaran di bulan puasa nih kan sekarang kan banyak, aku pernah nemu quotes di sosmed itu, quotesnya gini, eh, pagi pagi putus malam balik lagi, itu gimana kak menurut kakak? Itu kayak sama aja kayak mempermainkan puasa atau boleh-boleh aja nih? Sebenarnya yang namanya pacaran itu hakikatnya nggak pernah boleh ya di Iya nggak Islam. pernah boleh. Jadi itu kayak kurang etis, apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Dan itu sangat sangat tidak etis. Ya seharusnya di bulan Ramadan kita memperbaiki diri gitu ya. Iya, Benar. mengintrospeksi kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan di hari-hari sebelumnya gitu. Betul. Harus menambah amal yang banyak ya kan, Iya. mumpung Ramadan. Bertobat ya. Iya. Pertanyaan terakhir nih kak, Apa tuh? gimana caranya agar di saat bulan Ramadan ini kita benar-benar berhenti untuk melakukan maksiat? Kayak Ramadan ini peluang kita untuk benar-benar berhenti dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakuin di hari-hari sebelumnya tuh gimana? Ya kita juga harus menyadari ya kan, kita sekarang sudah Ramadan, juga sudah dewasa. Tentunya kalau kita beribadah memang harus bersungguh-sungguh apalagi di bulan Ramadan ini. Jadi kita tuh harus melakukan aktivitas yang membuat kita tuh lupa akan hal-hal negatif. Misal kita perbanyak amal ibadah, berzikir, bertadarus, seperti itu. Kalau sekarang nih kan, kita tuh nggak luput dari gadget ya kan. Iya. Kalau bisa tuh kita tuh melihat hal-hal positif gitu. Jadi jangan cuma hal negatif aja yang dilihat. Iya, banyak juga yang bilang kalau gadget itu lebih banyak mudarat daripada Manfaatnya. manfaatnya. Iya, betul. Jadi teman-teman, kita juga harus bisa menjaga diri kita sendiri dari maksiat, juga harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk bagi diri kita sendiri. Oke. Mungkin cukup segitu ya kak ya pertanyaan Iya, kali iya. ini. Terima kasih juga kepada sobat-sobat yang sudah menonton dari awal hingga akhir podcast perdana kami. Maaf apabila ada kekurangan kata atau salah. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan kalimat yang diucapkan dan tidak berkenan di hati. Ya, karena topiknya agak panas ya. Betul. Ya. Oke, sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.